Udah dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ananda semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin pembacaan doanya? Ya Pak. Oke, boleh, silakan. Sebelum kita mulai, mari kita doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih ananda Bapak. Bapak ucapkan terima kasih lagi kepada ananda Bapak semua karena sudah mau nih menghadiri undangan Bapak ke tempat ini. Sebelumnya ananda semua sudah tahu tidak kita berkumpul pada hari ini di tempat ini mau ngapain gitu? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Nah, jadi Bapak infokan bahwasanya kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok di tempat ini. Sebelumnya ada yang tahu atau sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Ada yang Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit bahwasanya bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan di mana nantinya kita akan berdiskusi nih tentang suatu isu atau suatu permasalahan. Nantinya kita akan membahas secara berkelompok dan saling bertukar pendapat. Nantinya Anda semua tidak perlu ragu-ragu nih untuk menyampaikan pendapatnya karena di sini kita akan berlatih untuk menyampaikan pendapat, saling menghargai dan lain-lainnya. Nah, nantinya juga Anda semua dapat tetap aktif ya dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Nah, apabila nanti ada temannya yang sedang berpendapat, harapannya Ananda semua nih dapat menghargai dan mendengarkan dengan baik ya apa yang sedang teman-temannya sampaikan. Karena kita di sini tujuannya kan untuk saling menghargai dan saling bertukar pendapat kan. Nah, jadi harapan Bapak Ananda semua dapat mengikutinya ya. Oke, baik. Sebelumnya ini kan dari kelas yang berbeda kan. Nah, pasti ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal kan. Nah, jadi Bapak mau nih kita perkenalkan dahulu. Sebelumnya Bapak dulu ya yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ismail, Bapak guru baru di SMAN 1 Tembilahan ini. Salam kenal semua. Kenal, Pak. Oke, baik. Ada yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya Pak. Oke, boleh silakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Brian, panggilan saya Ahmed. Saya berasal dari kelas IPS 2. Oke, halo Ahmed. Oke, siapa lagi? Oke, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Abrar Fataila, dipanggil Abrar, saya dari kelas 12 IPA 5. Oke, halo Abrar. Halo, Abrar. Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Suci, biasa dipanggil Suci. Saya dari kelas 12 IPA 5. Oke, halo Suci. Halo semuanya. Oke, siapa lagi? Pak, Oke, boleh silakan. perkenalkan nama saya Wiken Novianti dari kelas 12 IPS 1. Oke. Panggilannya Wiken. Halo Halo, Weekend. Weekend. Oke, terakhir nih. Silakan. Perkenalkan nama saya Irma Kusnawati, biasanya dipanggil Irma. Saya dari kelas MIPA 3. Oke, halo Halo, Irma. Irma. Oke, baik. Ini sudah memperkenalkan diri semua ya. Bapak harap kita dapat saling bertegur sapa walaupun kita sudah tidak berada di ruangan ini lagi ya. Iya, Pak. Baik. Nah, di sini biar makin fresh nih Bapak ada suatu ice breaking untuk Ananda Bapak semua. Mau ice breaking? Mau, Mau, Pak. Pak. Boleh, Pak. Mau. Jadi ice breakingnya singkat aja. Ini memang gampang ice breakingnya. Jadi ikuti apa yang Bapak katakan. Katakan apa yang Bapak katakan. Oke. Katakan apa yang Bapak katakan, itu cluenya. Katakan apa yang Katakan apa yang Bapak katakan. Monyet harimau. Monyet harimau. Monyet pergi ke pasar. Monyet pergi ke pasar. Monyet-monyet Monyet-monyet makan pisang. makan pisang. Ada berapa pisang yang dimakan monyet? Ada berapa pisang yang makan makan monyet? Oke, bagus. Sudah fokus semua ya. Sudah paham? Ada yang masih bingung? Sudah, saya Sudah, Oke, Pak. sudah. Kalau sudah Bapak coba sekali lagi ya. Oke. Semangka. Semangka. Jeruk. Jeruk. Apel. Apel. Melon. Melon. Mangga melon. Mangga melon. Ada berapa jumlah mangga? Ada berapa jumlah? Ada berapa jumlah mangga? Oke. Nah, baik Ananda semua nih karena kita sudah melakukan ice breaking, sepertinya Ananda semua sudah fresh lagi ya, sudah semangat lagi nih untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi Bapak jelaskan sedikit lagi ya bahwasanya kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, nantinya harapannya Ananda Bapak semua dapat menyampaikan nih ingin kita hari ini mau membahas apa. Dan nantinya kita akan menyepakati apa yang akan kita bahas. Jadi Ananda semua masing-masingnya boleh nih berpendapat mau membahas apa ya. Oke. Pak. Sebelumnya posisi duduknya sudah nyaman?
Udah, Sudah, Pak. Pak. Ada yang ingin ke toilet dulu, mau kencing atau mau buang air dulu? Tidak ada, Oke, Pak. baik. Bisa kita lanjutkan ya. Bisa, Pak. Mau bersandar, boleh, boleh. Mau sambil nyandar juga boleh kalau memang nyaman ya. Tak apa, tak apa. Tak apa. Iya. Ya. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Masih, Pak. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baik. Anda semua, karena Bapak tadi sudah memberitahukan bahwasanya kita akan berpendapat dulu nih, ingin membahas apa. Siapa yang ingin berpendapat? Apa yang ingin kita bahas hari ini? Oke, boleh silahkan Saya Abrar. mau kita ngebahas tentang orang yang mati konyol seperti tawuran, Pak. Orang mati konyol karena tawuran. Oke, bagus nih pendapat dari Abrar. Yang lain gimana? Saya, Pak. Oke, boleh Suci. Ini Pak bahas menunda-nunda tugas, Pak. Oh, nunda-nunda tugas. Oke, Iya. boleh. Nih menarik juga nih dari Suci ingin membahas tentang menunda-nunda tugas. Dari yang lain gimana? Cyberbullying, Pak. Oh, oke, dari Irma ingin membahas tentang cyberbullying. Bagus. Yang lain gimana? Nah, saya, Pak. Weekend dulu ya. Oke, boleh. Kalau saya, Pak, sama kayak Suci tadi, Pak, menunda-menunda tugas. Oke, dari Suci dan Weekend ingin membahas tentang menunda-nunda tugas. Dan yang terakhir nih Ahmed. Sama, Pak. Menunda tugas, Pak. Karena kayaknya banyak kali menunda tugas nih, Pak. Iya, Pak. Oke, menunda-nunda tugas. Ini dari 3 di antara 5 mau membahas tentang menunda-nunda tugas. Yang lain gimana? Sepakat? Boleh. Oke, boleh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang menunda-nunda tugas. Sebelumnya Bapak tanyakan nih kepada Ananda Bapak semua. Sudah berapa banyak tugas yang Ananda tunda-tunda untuk kerjakan? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Oke, pertama Bapak tanya Ahmed dulu nih. Ahmed tadi paling keras nih suaranya Ya, nih. banyak kali, Pak. Kira-kira berapa banyak tugasnya Ahmed? Mungkin kalau dari 10 tuh ada 4 di antaranya, Pak. Oh, itu tenggat waktunya mepet-mepet atau gimana? Makanya Karena jadi dia lama, Pak. Jadi kayak nantilah dulu gitu. karena tenggatnya lama jadi ditunda-tunda Ya, tugasnya. Oke, santai dulu nggak sih? Makanya tak dikerjakan ya. Oke, kalau Suci? Sama sih, Pak, kayak Ahmed. Karena deadline-nya lama jadi nyantai-nyantai. Nanti pas sudah mau mepet baru sibuk, Pak. Oke. Karena memang tenggatnya lama ya, itu yang membuat malas ya. Kalau yang lain gimana? Ada juga fenomena-fenomena yang terjadi karena menunda-nunda tugasnya? Sama, Pak. Sama ya. Oke, jadi terjadi nih, sering terjadi di antara kita bahwasanya nunda-nunda tugas ini tidak jarang lah, sering terjadi. Nah, dari hal-hal atau kejadian yang ada, kira-kira apa aja penyebabnya selain dari tenggat waktu yang lama? Kenapa Anda semua bisa menunda-nunda mengerjakan tugas selain tugasnya tenggatnya lama? Pak, karena malas, Pak. Karena tugasnya itu susah, Pak. Jadi, besok aja lah. Atau enggak joki, Pak. Oke, jadi Suci itu, menurut Suci, kita menunda tugas karena malas Ya, Pak. akibat tugasnya itu terlalu sulit ya. Oke, bagus nih. Kalau yang lain gimana? Saya, Pak. Oke, Weekend dulu ya. Oke, boleh Kalau Weekend. saya, Pak, karena capek, karena banyak kegiatan di kampus. Jadi saya milih biasa aja lah kalau lagi santai ngerjainnya. Jadi Weekend ini karena capek ya, kelelahan badannya capek, banyak kegiatannya. Oke, bagus. Dari Suci tadi karena sulit tugasnya, dari Weekend tadi karena kecapean. Kalau yang Abrar apa? Kalau saya tadi kan kalau Suci tadi kan malas karena Tugasnya tugasnya sulit. Kalau saya malas karena mau santai dulu. Malas karena mau santai dulu gak sih? Santai dulu gak sih? Oke. Dari yang lain gimana? Saya, Pak, Oke, boleh Irma dulu ya. Ya, Pak. karena saya kayak kebanyakan mikir, Pak. Jadi mulai dari mana jadi bingung. Jadi pada ujungnya nggak buat jadinya, Pak. Oh, cuman dipikir-pikir aja tugasnya, tidak dikerjakannya. Oke, dari Irma nih karena kebanyakan mikir. Kalau dari Ahmed sendiri gimana? Itu, Pak, kadang pernah jumpa tuh kayak udah capek-capek dibikin tugas, Pak, terus tak dinilai sama gurunya, Pak. Jadi kayak malas lagi, Pak, buatnya, Pak. Oh, jadi ada kejadian gitu ya, di sekolah ini ya, sedang mengerjakan tugas malah tidak dinilai sama gurunya. Oke, baik, Anda semua sudah berpendapat nih. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kita menunda-nunda tugas itu karena banyak faktor ya. Yang pertama tadi karena tugasnya sulit, karena capek, karena banyak mikir, karena malas mau santai-santai, karena tenggatnya lama, dan yang terakhir tadi karena tidak dinilai sama gurunya. Oh, ternyata banyak ya faktornya. Oke, dari faktor-faktor yang ada, kira-kira apa dampaknya nih bagi Ananda semua kalau tidak mengerjakan tugas, ditunda-tunda terus tugas ini? Kayak Ahmed tadi tugasnya nih sampai 4 nih tak dikerjakannya. Kira-kira apa nih dampaknya bagi Ananda semua? Pak,
Oke, boleh silakan Suci. Kalau dampaknya tuh mungkin tugasnya nggak siap Pak. Mungkin karena terlalu banyak, misalnya 4 tugas, sementara deadline-nya sama Pak misalnya. Jadi nggak dikerjain, jadi apa? Nggak dapat nilai. Oh, jadi tugasnya tak selesai ya. Iya, Oke, menurut Suci, jadi dampaknya tuh ke diri kita sendiri tidak dapat nilai karena tugasnya itu tidak terselesaikan. Oke, selanjutnya ada lagi boleh Abrak. Karena dampak itu karena kita menunda-nunda itu Mbak. Iya. Nanti pas sudah mulai dekat-dekat buat kita tuh buru-buru, nanti buat kita pusing Pak. Jadi, Oh, jadi bakal membuat kita kita pusing ya buru-buru, karena terburu-buru. Oke, bagus nih dari Abrar membuat kita pusing. Yang lain gimana? Masih ada. Pak. Oke, boleh weekend. Karena menunda-nunda tadi kan Pak, jadi kita mikir panjang kayak tugas mana dulu yang mau dikerjakan. Sama kayak yang dibilang Abra tadi, jadi pusing itu jadinya stres Pak. Oh, jadi stres ya, lebih berat lagi nih dari yang punya Abrar. Lebih jadi stres kita. Oke, bagus. Yang lain gimana? Ya, Pak. Oke, boleh Ahmed. Saya itu nanti jadi malu, Pak, waktu di kelas, Pak. Jadi Nanti malu? pas Gimana tuh? tugasnya dikumpulkan kita tak bikin tahu-tahu, Pak. Jadi pas kena marah guru jadi malu depan kelas nanti, Pak. Oke, jadi Ahmed berpendapat bahwasanya kalau kita nunda tugas itu nanti bakal malu ke depannya ya. Oke, ada lagi? Nah, sama Pak, sama yang Sama yang lain. Oke, sama. Baik, dari pendapat Anda semua dapat kita simpulkan nih bosnya dampak negatif dari menunda-nunda tugas ini sangat banyak ya. Yang pertama tadi dia tidak dapat nilai, jadi pusing karena dikejar-kejar deadline, jadi stres juga. Dan yang terakhir jadi diolok-olok teman. Nah, dari hal-hal yang ada, kira-kira bagaimana nih cara kita mengatasi agar kita tidak menunda-nunda tugas? Apa yang harus kita lakukan? Ada yang ingin berpendapat? Oke, boleh Wikat. Kan tugasnya banyak kan Pak. Iya. Mungkin kita bisa bikin list cek gitu tugas yang mana dulu mau dikerjain, dipilih dulu tugas yang mudah, terus nanti dari yang mudah terus yang ke yang sulit. Oke, jadi kita membuat to-do list ya, checklist tugas apa yang harus kita buat terlebih dahulu. Oke, bagus nih saran dari Weekend. Yang lain gimana? Oke, Irma dulu ya. mungkin kita harus dorong diri kita sendiri untuk melawan rasa malas itu sih Pak. Oh, Karena kalau nggak dilawan pasti akan berlarut gitu Pak. Oke, bagus nih dari Irma ini kita paksa diri kita untuk mengerjakan tugas ya. Oke, bagus sarannya juga. Ada lagi yang lain? Suci tadi ya? Oke, boleh Saya Suci. Pak, kalau dari Suci mungkin ngajak kawan kerja kelompok Pak. Jadi biar sama-sama siap gitu Pak. Jadi Oke. terdorong. Dari Suci ini mengajak teman mengerjakan tugasnya secara berkelompok, tapi karena tadi ada tugas-tugas sulit ya mungkin bisa diajak diskusi teman-temannya, mana tahu bisa membantu mempermudah tugasnya. Oke, ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Sama kayak, Pak. Sama ya. Oke, dari strategi yang ada dapat kita simpulkan ada 3 nih strategi untuk melawan atau mengurangi rasa tunda-tunda kita untuk mengerjakan tugas. Yang pertama tadi ada to-do list, membuat checklist tugas yang harus kita buat. Mungkin kita bisa membuat tugas-tugas yang gampang-gampang dulu nih agar nanti sisa-sisa yang sulit nih bisa kita diskusikan bersama teman-teman seperti saran Suci tadi. Dan yang paling utama memang kita harus melawan rasa malas diri kita ya. Kita memang harus melawannya. Oke, baik. Dari strategi-strategi yang ada, kira-kira Ananda semua mau tidak untuk melakukannya agar tidak menunda-nunda tugas lagi? Mau Pak. Oke, mau ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba ada kucing gitu ya? Oke. Lanjut aja. Nah, apa komitmen atau langkah ke depannya agar Anda semua tidak menunda-nunda tugas lagi nih? Bapak tanya satu ya. Kalau dari Abrar, apa yang akan Abrar lakukan? saya akan melawan rasa malas saya dan tidak akan membuat terlalu santai lagi Pak. Oh, jadi Abrar akan melawan rasa malas ya mulai dari sekarang ya dan tidak santai-santai lagi. Bisa dilakukan mulai sekarang? Insya Allah. Insya Allah Bapak dukung terus ya. Oke, kalau dari Ahmed? Kalau saya mungkin bakal bikin list-list tugas tuh, Pak. Jadi mana yang mulai tenggatnya paling bentar itu yang saya buat tuh, Pak. Oke, bagus nih. Bapak dukung ya. Semoga Ahmed bisa melawan rasa-rasa malasnya dan tidak menumpuk lagi tugas-tugasnya. Oke, semangat Ahmed. Kalau Weekend? Sama Pak kayak Ahmed membuat list tugas dari yang mungkin kalau untuk weekend dari yang mudah ke yang sulit. Oke, kalau tadi Ahmed berdasarkan tenggat, kalau Weekend berdasarkan kesukaran ya dari tugasnya. Kalau dari Irma, bagus nih ya, dari Weekend. Saya akan keluar dari zona nyaman saya. Harus lebih aktif lagi, belajar lagi, jangan nunda-nunda tugas lagi Pak. Oke, jadi Irma akan melawan rasa malasnya, jadi dia keluar nih dari zona nyamannya, tidak mager-mager mengerjakan tugas lagi. Oke, bagus nih dari Irma.
Dari Suci. Kalau saya mungkin sama seperti Weekend Pak, mengerjakan tugas dari yang mudah dulu baru ke yang sulit, terus mungkin ngajak teman untuk ngerjain sama-sama Pak. Oke, sama kayak Weekend tapi tambahannya akan mengajak teman berdiskusi ya. Iya, Oke. Pak. Bagus nih langkah-langkah. Bagus nih. Oke. Bagus nih, Ananda semua sudah berpendapat dan Bapak yakin Ananda semua bisa untuk melakukannya ke depannya ya. Semoga tidak lagi ada kejadian-kejadian tugas yang menumpuk di kemudian hari. Oke. Baik Ananda semua, sepertinya kegiatan kita sudah berada di penghujung. Bapak minta nih satu orang untuk memberikan kesan dan kesimpulannya terhadap kegiatan kita hari ini. Ada yang ingin mencoba? Ayo, tidak perlu takut, tidak perlu malu. Tak ada yang salah di sini. Ya, Pak. Oke, boleh Ahmed. Kita kesimpulan kan, Pak? Iya, kesan dan kesimpulan. Kesannya kegiatan hari ini itu kita dapat pengetahuan baru, Pak. Jadi saya itu tahu kayak mana cara biar mengatasi nunda tugas itu lah, Pak. Oke, bagus ya Ahmed ya. Terima kasih Ahmed. Dari yang lain gimana? Ada lagi? Sama Pak kayak Oke, Ahmed Pak. sama ya kayak Ahmed ya. Oke, bagus Ananda semua. Baik, kira-kira kalau Bapak aja Ananda semua melakukan bimbingan kelompok lagi, Ananda semua mau tidak? Mau Mau, ya. Oke, mau. Nah, kira-kira kita akan melakukannya di mana dan kapan? Oke, Abrar silakan. Di ruangan yang tertutup dan dingin, Pak. Oke, Abrar maunya di ruangan yang tertutup dan dingin supaya apa? Supaya dingin. Oh, supaya dingin. Oke, supaya dingin dan adem ya, tidak gerah kita ya. Oke. Oke, yang lain gimana? Sama-sama Abrar Pak, Oke. ruangan yang dingin. Jadi sepakat ya kalau kita akan melakukannya di next pertemuan itu di ruangan yang tertutup dan dingin ya. Iya, Oke, Pak. baik. Kalau untuk harinya gimana? Sama ini. Pak. Oke, boleh Suci. Harinya di hari Sabtu atau Minggu sih Pak, soalnya itu kan nyantai Pak. Oke, Suci mencari hari-hari kosongnya di Sabtu dan Minggu. Ini ada dua opsi dari Suci. Kira-kira mau Sabtu atau Minggu Anda semua? Sabtu, Pak. Oh, jadi Sabtu. Oke, kita sepakat melakukannya di hari Sabtu ya. Di jam berapa? 10. Di jam 10. Sepakat semua di jam 10. Pagi belum Pak, pagi nggak sih Pak, biar kita lebih fresh. Oh, mau lebih pagi lagi. Iya. Jam berapa tuh, Suci? Jam 9 atau jam 8 gitu Pak. Oke, jam 9 atau jam 8 ya. Oke, baik. Sepakat semuanya Ananda? Boleh. Boleh, Pak. Boleh ya. Baik Ananda semua, jadi kita sepakat nih bahwasanya pertemuan berikutnya akan dilakukan di hari Sabtu di jam 8 dan di ruangan yang lebih tertutup ya, yang lebih dingin. Dan harapannya mungkin nanti sepertinya kita memerlukan minuman ya. Iya Kayak Pak. kita haus. Boleh nih nanti di pertemuan berikutnya Ananda semua membawa minumannya masing-masing ya. Dan boleh kayaknya membawa juga cemilan-cemilan sambil makan-makan kita berdiskusinya. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Anda semua. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Bapak mau nih salah satu dari Ananda memimpin pembacaan doanya. Ada yang ingin mau? Ada yang ingin mau? Ada yang mau? Ya, Pak. Oke, silakan. Sebelum kegiatan kita berakhir, mari kita doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ahmed. Ya, Pak. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena telah berpartisipasi aktif dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Bapak minta maaf kepada Ananda semua apabila terdapat kesalahan dan khilafan kata ataupun perbuatan selama kegiatan ini ya. Oke, Bapak akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Bapak semua. Terima kasih Pak.